Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, kali ini saya kedatangan satu buah amplifier dulur ya, yang di dalamnya mesin amplifier atau driver OCL 150 watt. Nah ini dari rakitan teknisi, sesama rekan teknisi. Dan untuk speaker ini sudah saya sambungkan dulur, ini tidak ada colokannya, jadi saya langsungkan saja. Dengan kendala suaranya tidak bersih dulur. Untuk mempersingkat waktu itu sudah saya sambungkan ke Bluetooth dulur ya. Nah ini suaranya seperti ini, akan kita coba. Jadi suaranya tidak bersih dulur ya. Suaranya itu tidak bersih baik untuk channel L atau channel R dulur ya. Oke sekali lagi seperti ini. Nah jadi suaranya tidak bersih atau umum biasanya disebut dengan serak dulur ya. Serak dan serak itu hubungannya dengan bisa jadi jika transfer finalnya aman semua, komponen aktif, driver, transfer final aman, biasanya bias kurang. Tapi serak juga bisa disebabkan oleh salah satu atau bahkan keseluruhannya driver beserta TR final mengalami short dulur ya. Umumnya biasanya antara basis dan emitornya terhubung dulur. Oke, untuk memastikannya akan saya bongkar saja dulu dulur ya, amplifier OCL 150 wattnya ini lur. Nah ini nampaknya rakitan lama dulur ya. Dari mesinnya masih gagah desainnya lur ya, masih memakai register kalau produk-produk dulu dulur ya. Cuma di sini dulur, ini secara kasat mata saya perhatikan ini untuk resistor 1K yang biasa umumnya orang mengeset DCO di sini. Ini yang sebelah ini memakai ukuran 1K, tetapi yang sebelahnya ini menggunakan ukuran 560 ohm dulur. Nih ya. Nah, ini entah bawaan dari rakitan ketika membelinya ya, atau sudah diganti sama yang membuat teknisi ini, yang membuat rakitan amplifier ini dulur ya. Nah, akan kita cek saja dulu dulur, semuanya akan saya bongkar ini. Akan kita coba kembalikan ke resistor 1K semuanya dulur ya. Nah, agar bisa imbang dulur ya. Karena kata yang punya awalnya ini memang yang sebelah itu serak sebelah, jadi tidak bersih. Nah, bisa jadi kemungkinan resistor ini bermasalah, bisa jadi DCO kurang stabil dan yang ini stabil. Oh ya, dan tidak lupa saya informasikan ini untuk transfer final ya umum, yaitu tip 2955 pasaran, umumnya kit OCL pasaran dulu ya. Dan untuk penguat driver di sini umum menggunakan BD 139 dan 140. Dan untuk TRPAC nya dulur, nah ini masih sangat kecil sekali menggunakan C945 dulur ya. Nah ini kit lama dulur ya, saya masih ingat udah tahunan lalu ini. Nah ini oke lur, akan saya bongkar saja dulu. Oke dulur, ini sudah saya bongkar dulur ya. Nah, untuk kitnya. Nah setelah seperti ini dulur, saya akan melakukan pengecekan untuk driver ini, khususnya transistor driver ini, juga transfer final, juga TRPAC nya dulur ya. Dan akan saya cek di luar dulur. Untuk tutorial pengecekan transistor sudah banyak di channel-channel saudara kita dulur ya. Jadi saya langkah awalnya akan saya cek seluruh transistor ini dulur ya. Nah itu karena kedua buahnya ini, kedua channelnya ini semuanya serak dulur ya. Nah jadi transistor final wajib dicek, transistor driver ini wajib dicek, juga TRPAC dan juga resistor kapur ini dulur ya. Karena ini jika mati salah satu juga akan menghasilkan suara serak dulur ya.
Nah, jadi langkahnya adalah mengecek transistor final, transistor driver keseluruhannya, dan TRPAC, dan juga resistor kapur 5 watt ini dulu ya. Oke lur, akan saya cek dulu yang sudah saya sebutkan tadi. Oke sedulurku semua, ini mohon maaf lur, tutorial bongkar-bongkarnya tidak saya masukkan di sini lur ya. Insya Allah mungkin di kawan saudara kita sudah ada yang melakukan perbaikan dari awal sampai akhir. Di sini saya hanya merangkum saja lur, yang mana amplifier ini datang dengan kendala suaranya tidak bersih dulu ya, atau serak. Dan langkah utama yaitu adalah mengecek transistor finalnya ini keempat-empatnya lur ya, karena ini stereo dan dua-duanya juga serak dulu ya. Nah, setelah transistor final bisa dicek resistor 5 watt R kapur ini dulur, bisa dicek sebentar lur. Nah, ini cara mengeceknya yaitu cukup pakai skala ohmmeter dulur, atau pakai buzzer apabila dia bunyi. Nah, itu masih bagus, dan apabila pakai skala ohm dia masih ada resistansi sesuai yang tercantum di bodi ini 0,5 watt dulur ya. Nah, itu. Oh, mohon maaf, ini 0,50 ohm dulur ya. Nah, seperti itu. Jadi setelah saya cek untuk transistor final, di sini bisa dipastikan. Nah, ini transistor finalnya bermasalah dulur. Nah, ini keempat-empatnya saya ganti dulur ya. Untuk pengecekan transistor di channel kawan-kawan kita sudah banyak caranya dulur ya. Bahkan di channel saya pun ada videonya lur. Silahkan saja jika butuh dicari, atau ke channel tetangga sebelah atau kawan-kawan kita semua. Nah, di sini dulur ya. Nah, untuk resistor kapur dulur, nah ini aman semua, tidak ada yang diganti dulur ya. Untuk transistor driver, nah ini juga aman dulur, tidak ada yang diganti dulur ya. Di sini untuk transistor drivernya menggunakan BD139 dan BD140 sebetulnya dulur. Di sini saya tadi awalnya sudah mempersiapkan dulur ya. Nah, itu. Cuma setelah saya cek-cek, karena udah sering menangani seperti ini dulur ya. Nah, biasanya kalau untuk hanya serak itu di transistor finalnya dulur ya, yang biasanya emitornya ini mati atau resistor kapur ini, jadi saya cek. Nah, di sini yang saya ganti lagi untuk TRPAC nya dulur. Nah, untuk TRPAC ini sebetulnya masih bagus dulur. Nah, ini dua ya. Nah, ini dari seri C945 lur. Nah, boleh kita zoom. Nah, itu ya dari C945. Nah, ini sebetulnya masih hidup dulur. Cuma karena di sini saya mengecek power supply-nya jadi 32 PDC. Jadi untuk lebih amannya di sini saya mengganti kedua-duanya untuk TRPAC dulur ya. Nah, di sini saya menggunakan C2383 dulur ya, jenis NPN dulur ya, atau bisa diganti dengan BD139. Nah, saya untuk PAC ini saya memakainya dengan yang mampu disuplai lebih tinggi dulur ya. Nah, seperti itu, minimal TRPAC ini mampu disuplai 2 kali PCC dulur ya, atau bisa pakai tip 41 BD139 atau C2383 dulur ya. Kalau untuk pengalaman saya senang di sini memakai C2383 atau C2482 jika PCC sampai 32 PDC dulur ya. Untuk hasil suaranya untuk telinga saya sudah bagus. Jadi saya memilih untuk memakai C2383 untuk TRPAC nya dulur ya. Nah, seperti itu dulur. Lalu sebetulnya dulur untuk
semuanya ini sudah bunyi normal dulur. Adapun di sini C input yang awalnya 104 memakai keramik atau 100N ini dulur. Nah ini ya. Nah di sini saya menggantinya dengan 47N dulur atau 473 dulur ya. Nah di sini agar bassnya lebih enak, tidak berlebih dulur ya. Nah biasanya kalau memakai 104 ini dulur, nah itu biasanya agak over dulur ya bila bass diputar volume mentok dulur ya saat posisi full. Nah itu dulur ya. Nah di sini saya menggantinya dengan 47N dulur. Jadi kesimpulannya, untuk amplifier yang saya tangani ini dengan kendala suara tidak bersih atau serak itu disebabkan oleh transistor finalnya sendiri dulur ya. Nah, mati salah satu lur. Nah itu dulur, dan mohon maaf sekali dulur, ini saya tidak bisa mengetes hasil servis saya dulur, karena ini HP-nya cuma satu dulur. Nah itu tapi tadi sudah saya pakai untuk musik lur ya. Nah itu masih hidup bluetoothnya dulur ya, dan ini speakernya dulur ya dulur ya. Nah, jadi sudah cukup dulur ya, dan ini pun sudah saya baut kembali dulur nih ya, sudah saya pasang ke seperti semula dulur ya. Nah itu bluetoothnya masih hidup dulur, jadi ini sudah saya tes volume full, bass full, alhamdulillah cukup lumayan oke dulur ya. Bassnya tidak sembar, sudah normal kembali dulur ya. Nah, mohon maaf sekali lagi dulur, ini saya tidak bisa mengetesnya dulur karena peralatannya tidak ada dulur ya. Tapi itu cukuplah mudah-mudahan sebagai bukti bahwa ini amplifier ini sudah oke dulur ya. Nah ini untuk penggantiannya, bawaannya memakai Monster ya dulur ya, sedangkan saya memakai seperti ini lur, tip 2955 ya. Nah itu jadi udah beda merek dulur ya, sudah cukup untuk membuktikan bahwa ini sudah saya ganti dan sudah saya perbaiki dulur ya. Nah oke dulur, jika ada kesalahan mohon dimaafkan dulur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.